Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan menjelaskan kembali ya materi yang sudah kita pelajari tadi, itu materi tentang satuan konsentrasi ya. Dimana sebelum dilanjutkan ke materi berikutnya, kita mengadakan kuis dulu ya. Kuisnya ada 3 soal ya, dimana kuis ini merupakan uji pemahaman kalian tentang satuan konsentrasi yang persentasi dan ppm ya. Jadi uji pemahaman kalian tentang satuan konsentrasi dan ppm. Nah ini dia kuisnya, ada 3 soal ya. Baik, langsung kita jawab saja ya sembari membaca soalnya. Yang nomor 1, bagaimana membuat larutan Pb 100 ppm sebanyak 100 ml dari senyawa PbNO3 2 kali ya, atau Pb nitrat atau timbal nitrat ya. Jadi karena ini merupakan masih satuan persentasi dan ppm ya, kita lihat jenis soalnya di sini. Sebelum menjawab soal, data yang disediakan di soal itu apa aja, kemudian yang ditanyakan apa, baru kita bisa menggunakan rumus yang sesuai. Ya, di sini data yang disediakan itu berupa ppm dan mili. Berarti kita menggunakan rumus ppm ya. Kita menggunakan rumus ppm ya. Dimana rumus ppm adalah miligram per liter ya. Miligram per liter. Data yang disediakan di soal ada ppm dan 100 mili. Berarti yang dicari tentu miligram ya. Nah, di sini 100 ppm-nya sudah ketahuan. Lalu yang kita cari adalah si miligramnya. Kemudian liter. Liternya itu karena ini 100 mili, otomatis jadi 0,1 liter ya. Sehingga hasilnya ini tinggal kita coret ya. Kalau dikali, jadi kita coret, hasilnya adalah 10 miligram. Kemudian hasil 10 mg ini kita masukkan ke rumus yang kedua ya. Ingat, nomor 1 itu adalah membuat larutan Pb nya dari senyawa ya. Jadi si Pb nya itu dari senyawa, bukan langsung senyawa ya. Jadi menggunakan rumus yang kedua, yaitu miligram senyawa ya. Miligram senyawanya yaitu PbNO3 ya. PbNO3S, hapus dulu. Jadi miligram si senyawa PbNO3 nya sama dengan mR si senyawanya ya, mR PbNO3 maksudnya ya, per AR ya. AR siapa yang kita buat? AR si Pb ya, AR ini nih, karena kita mau membuat larutan si Pb ya, mau membuat larutan Pb, berarti AR nya yang dipakai adalah AR si Pb. Nah, dikali miligram yang didapat ya, miligram hasil perhitungan itu yaitu 10 miligram ya. Nah, sebelum kita lanjutkan, kita cari dulu si mR PbNO3 tadi ya. Kita cari dulu si mR nya. Nah, mR PbNO3 kan hasil penjumlahan ya, hasil penjumlahan dari ARPB ya ditambah AR N kali 2 ya, karena ini ada 2 ya N nya. Jadi NO3 yang 2 ini termasuk punya si N dan termasuk punya si O ya. Kecuali yang 3 ini hanya milik si O ya. Jadi N di sini harus dikali 2 AR nya ya. Harus dikali 2 ditambah ini harus dikurung ya. Tambah AR siapa? ARO ya. ARO dikali berapa? Dikali 6 ya. Ini kan kalau dikurung begini berarti kan dikali ya, 2 kali 3 berarti 6. ARO nya itu dikali 6 dulu sebelum dijumlahkan. Sehingga hasilnya adalah ARPB itu bisa kalian lihat di tabel periodik ya. Untuk melihat nomor atom atau nomor massa atom relatif dari suatu unsur, bisa kalian lihat di video sebelumnya ya. Letaknya di mana itu ada. Ini 207 AR nya ya, tabel periodik.
Kemudian ARN, N itu sama dengan ARN 14 dikali 2 itu kan 28 ya, ditambah O, O nya itu AR nya 16 dikali 6 itu 96, sehingga AR si PbNO3 kita jumlahkan semua menjadi 331 gram per mol ya satuannya. Nah baru kita masukkan ke sini, berarti 331 gram per mol ya per ARPB. ARPB tadi berapa di sini? ARPB tadi di sini itu adalah 207 ya, 207 gram per mol. Nah ini kita coret ya karena sama, tinggal kita bagi dikali hasil perhitungan tadi sebelumnya, yang ini nih ya, yang ini ya kita pindahkan ke sini, itu 10 mg, sehingga hasilnya adalah kita hitung sama-sama ya. Ya 331 dibagi 270 ya. 207 ya, bagi 207 ya. Hasilnya dikali 10 langsung yaitu 15,99 jadinya ya. Jadi hasilnya adalah satuannya masih miligram ya, ini masih miligram. Satuannya 15,99 miligram ya. Ingat ini miligram. Karena di sini pun miligram di sebelah ini. Jadi ketika di kiri miligram, di kanan pun harus miligram. Jadi kalau kalian mau merubah ke gram, ya dua-duanya harus dirubah ke gram juga ya. Oke, nomor 1 hasilnya 15,99. Kemudian nomor 2, konversikan satuan larutan berikut. Larutan PB 0,0005% berapa ppm. Kemudian larutan CD 250.000 ppm itu berapa persen. Nah, untuk merubah satuan persen ke ppm kita ada rumusnya ya, dimana persen sama dengan ppm ya, ppm sama dengan persen dikali 10 pangkat 4 ya. Jadi rumus ppm itu ada dua ya, ppm karena yang tanya adalah ppm, berarti ppm sama dengan persen dikali 10 pangkat 4 ya. Nah, sedangkan untuk yang persennya kebalikannya, yaitu ppm dikali 10 pangkat min 4 gitu ya. Nah, kalau misalkan ini yang A ditanyakan berapa persen ya, berapa persen larutan PB berapa ppm larutan PB 0,005%, tinggal kali 10 pangkat 4 aja ya. Ini tinggal kali 10 pangkat 4 ya. Jadi yang PB ini nomor 2 ya, yang A kan PB nya 0,0005% sama dengan, nah berarti kita masukkan ke sini ppm sama dengan persen dikali 10 pangkat 4, berarti ppm nya sama dengan 0,0005 dikali 10 pangkat 4 gitu ya. Ini tinggal kita coret nih, nolnya kita coret sama-sama 4 ya, jadi hasilnya adalah 5%. Nah, untuk yang nomor 2 nya, B nya itu 250.000 ppm berapa persen, berarti kita masukkan langsung ya, persen ya, persen sama dengan ppm ya, ppm dikali 10 pangkat min 4 kebalikannya ya. Nah ppm nya kan 250.000 dikali 10 pangkat min 4, ini kita coret juga sama ya, ini 10 nya 0,001, ini juga sama 0, kita coret 4, jadi hasilnya adalah 25% gitu ya. Ini untuk yang nomor 2 A dan B. Nah sekarang untuk nomor 3, berapa massa yang terkandung dalam larutan CU 1000 ppm sebanyak 10 mili. Nah dilihat data yang disediakan ada si ppm dan si mili. Nah kita harus menggunakan rumus yang ppm ya, karena ini yang bersangkutan ppm sama dengan miligram per liter. Nah ppm nya yaitu 1000 ya, otomatis yang ditanya adalah si miligram atau masanya ya, massa itu kan berat ya atau miligram. Nah liternya kan 10 mili. Nah 10 mili itu berapa liter? Nah kan kalau 1 liter itu sama dengan 1000 mili ya.
Berarti kalau 100 mili, karena dia hilang 0,1 pindah ke sini 0,1 gitu ya. Berarti kalau 10 mili hilang 0-nya 2, berarti di sini 0,01 gitu ya. Hanya pindah 0 saja ya. Berarti ini per 0,01 liter ya. Kemudian 0,01 liter dikali 1000, tinggal coret 0-nya 2. Hasilnya adalah 10 mg gitu ya. Untuk kuis materi tentang persentase dan ppm ya, dan hubungan antara persen dan ppm, seperti itu ya. Lanjut kita ke materi berikutnya, yaitu tentang molaritas ya. Molaritas itu definisinya menyatakan banyaknya mol zat terlarut ya dalam tiap liter larutan ya, atau banyaknya milimol zat terlarut dalam tiap mililiter larutan ya. Jadi si molaritas ini mempunyai rumus M sama dengan milimol per liter atau sama dengan milimol per liter ya. Sesuai dengan definisinya, banyaknya mol zat terlarut dalam tiap liter larutan gitu ya. Nah, untuk molaritas ada dua ya. Yang rumus utamanya yang M sama dengan mol per liter, dan yang kedua ini adalah M sama dengan persen kali Bj kali 1000 per Bm kali 100, atau kita sederhanakan menjadi M sama dengan persen dikali Bj dikali 10 per Bm. Nah, Bm itu artinya berat molekul ya, atau Mr massa relatif atau molekul relatif ya, itu sama ya. Jadi Bm sama Mr itu sama ya. Bm sama dengan Mr. Nah, biasanya untuk rumus yang merah ini ya, yang M sama dengan persen, itu dipakai untuk jenis larutan yang pekat ya, seperti HCl-PA, H2SO4 pekat gitu ya. Kemudian HNO3. Nah, biasanya kan di botol-botol pekat itu tidak dicantumkan berapa konsentrasi si larutan tersebut dalam satuan M, dalam satuan N. Dia dicantumkannya dalam satuan persen ya. Nah, kadangkala di lab itu kita menggunakan satuan molaritas dan normalitas. Jadi ketika menggunakan larutan pekat tersebut, kita harus mengkonversikannya ya, menggunakan rumus yang di sini gitu. Nah, ini contohnya. Contoh soalnya ada 3 ya. Jadi kita jawab nomor 1 dulu. Contoh 2 gram NaOH dilarutkan dalam air hingga volume larutan 250 ml. Hitung kemolarannya. Nah, ini yang ditanyakan kemolaran ya. Tapi data yang disediakan ada gram dan ada mili. Gitu. Jadi kalau misalnya kita langsung memasukkan ke rumus, kan rumusnya M sama dengan mol per liter ya. Rumus yang di sini nih, mol per liter. Jadi kalau kita masukkan, data yang masuk itu hanya si mili ya, yaitu 250 mili atau 0,25 liter. Sedangkan M-nya yang ditanyakan ya, molnya tidak ada. Berarti untuk mencari mol, sebentar ada pesawat. Berarti untuk mencari mol, kita menggunakan data yang satu lagi. Nah, si gram ini nih. Si 2 gram ini berarti dia penghubung antara mol dengan massa. Nah, berarti yang pertemuan kemarin ya, hubungan mol dengan massa, hubungan mol dengan partikel, dan hubungan mol dengan volume gas itu jangan dilupakan. Karena itu akan kita pakai terus ya dalam perhitungan kimia. Nah, berarti kita harus mencari si molnya dulu, si mol NaOH menggunakan data si 2 gram ini ya. Berarti mol ya sama dengan massa per mr ya, atau gram per mr rumusnya. Nah, molnya kita cari ya. Nah, gramnya berapa? Kan gramnya 2. Kemudian mr-nya berapa? Yaitu mr si NaOH ya, mr senyawanya. NaOH cari dulu mr-nya berapa. Didapatlah 40 ya mr-nya. Berarti 2 kali 2 dibagi 40 itu 0,05 ya molnya. Nah, ketika molnya sudah dapat, masukkan ke sini, ke atas ini ya. Molnya 0,05, liternya itu ini 250 ml dirubah ke liter. Ya, berarti 0,25 ya. Sama dengan berapa? 0,25
0,5 dibagi 0,25 sama dengan 0,2 ya, sama dengan 0,2 molar gitu. Untuk yang nomor 1 ya, hasilnya 0,2 molar. Lanjut untuk nomor 2 nya kita hapus dulu ya. Ini jangan lupa dicatat ya, perhitungannya jangan lupa dicatat. Oke, saya hapus dulu. Lanjut perhitungan nomor 2 ya. Berapa massa yang terkandung dalam larutan NaCl sebanyak 250 ml dengan konsentrasi 0,5 m? Ini kebalikan dari soal nomor 1 ya. Kalau tadi kan yang dicari molaritasnya, yang diketahui datanya itu adalah si massa. Nah, di sini justru yang dicari adalah massa. Molaritasnya sudah diketahui gitu ya. Ini kebalikannya ya. Jadi dengan menggunakan rumus yang sama ya, kita gunakan dulu rumus si M sama dengan mol per liter ya. Kita lihat di soal disediakan semuanya kan nih datanya. Kita lihat si M nya sudah ada nih, 0,5 m ya, sudah ada. Kemudian molnya belum ada ya. Lalu liternya sudah ada 0,25. Nah, berarti tinggal dikali ya, mol sama dengan 0,25 dikali 0,5 gitu. Hasilnya adalah 1,25 ya. 0,25 kali 0,5 0,125 ya, hasilnya 0,125 mol. Kan yang ditanya di sini adalah massa ya. Berarti kita cari hubungan mol dengan massa lagi. Ya, di mana mol sama dengan gram per mr ya. Berarti gram sama dengan mol dikali mr ya. Nah, berarti massanya akan kita cari, molnya 0,125 dikali mr si NaCl ya. Jadi cari dulu mr NaCl berapa. Di sini dapat 58,5. Hasilnya (7,3125) ya. Hasilnya adalah 7,3125 gram ya. Ini sudah gram. Begitu ya. Jangan lupa ya mencari MR, jangan lupa dari AR, Na dan ArCl ya. Ini untuk nomor 2 ya. Jadi untuk membuat larutan dengan konsentrasi 0,5 m sebanyak 250 ml ya. Jadi kita harus menimbang zat si NaCl tersebut sebanyak 7,3125 gitu ya. Lanjut ya, nomor 3. Ini saya hapus dulu ya. Nomor 3. Berapa kemolaran HCl pekat yang memiliki berat jenis 1,19 dengan konsentrasi 37%? Nah, untuk nomor 3 ini gunakan rumus yang M ini ya. Gunakan rumus yang M di sini. Karena kita tidak bisa menggunakan rumus yang di sini. Data yang disediakan adalah si BJ dan si persen. Kalau kita masukkan ke sini nggak bisa ya. Kalau kita masukkan rumusnya ke kolom hijau nggak bisa. Dia mol per liter. Jadi gunakan rumus yang di merah ya. Dimana M sama dengan persen kali BJ kali 10 per BM ya. Jadi kalau kita masukkan nih M sama dengan persen kali BJ kali 10 per berat molekul BM itu ya, atau MR ya. Nah, di sini data yang disediakan sudah ada nih, tinggal 7% ya, dikali BJ nya 1,19 kali 10 per BM berat molekul si HCl, maksudnya MR HCl ya. Berarti harus mencari dulu si MR HCl nya ya, MR HCl yaitu ARH ya ditambah ARCl ya. Ini kan ARH 1, ARCl 35,5, hasilnya 36,5 ya. Nah, tinggal dihitung dibagi
hasilnya dapat 12,06 M gitu ya untuk nomor 3. Jadi dilihat ya, ini 3 soal dengan tipe yang berbeda ya. Nomor 1 ditanyakan masanya, ditanyakan kemolarannya. Nomor 2 ditanyakan masanya, dan nomor 3 ditanyakan molaritas, tapi data yang disediakan berupa PJ dan persen gitu ya. Lihat lagi untuk menjawab soal-soal seperti itu, data yang disediakannya apa dan yang ditanyakan itu apa ya. Lanjut ya, lanjut ke, nah ini sekarang ada soal bisa kalian jawab ya di rumah. Berapa jumlah partikel yang terkandung dalam larutan BaSO4 0,005 M sebanyak 100 mili? Nomor 2 nya, sebuah larutan X memiliki konsentrasi 0,16 M sebanyak 100 mili. Jika masanya adalah 4 gram, berapa mR senyawa tersebut? Nah, ini untuk menjawab soal di sini kalian lihat pertanyaannya, kembali lagi ya, data yang disediakan itu apa, kemudian yang ditanyakan apa, lalu cari rumusan yang sesuai. Nomor 1 kan berapa jumlah partikel, nah berarti yang dicari adalah si jumlah partikel, berarti ada hubungan mol dengan jumlah partikel, tapi data yang disediakan berupa molaritas dan mili, berarti menggunakan M dulu, molaritas ya, M sama dengan mol per liter ya, M sama dengan mol per liter. Kan data yang disediakan M sama liter udah ada tuh, tinggal dicari molnya ya. Molnya sudah ketemu, tinggal dimasukkan ke rumus jumlah partikel, dimana rumusnya adalah jumlah partikel sama dengan jumlah mol dikali bilangan Avogadro. Nah, jumlah mol yang hasil perkalian 0,05 dikali 100 mili itu sekian, kalian masukkan ke rumus jumlah partikel ya, ke rumus jumlah partikel sama dengan jumlah mol dikali bilangan Avogadro, nanti akan ketemu hasilnya. Kemudian untuk nomor 2 ini yang ditanyakan adalah si MR. Kalau yang pertama itu hubungan mol dengan jumlah partikel, untuk yang nomor 2 hubungan mol dengan massa ya, karena mol sama dengan gram per mR. Nah, mR yang kita cari seperti biasa, dilihat data yang disediakan. Kan nomor 1 dan 2 itu data yang disediakan beda-beda ya. Yang nomor 1 cuma 2 data, nomor 2 itu ada 3. Ada molaritas, ada mili, dan ada massanya. Silahkan bisa kalian cari sendiri ya untuk proses pemahaman kalian. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.